Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak atau Ibu Ketua Sidang, yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dosen penguji 1 dan 2, yang terhormat kepada Ibu Dr. Anda Tritiat Mahadi Nugrahaning CMSI selaku dosen pembimbing 1, dan yang saya hormati Bapak Edit Alanas MPD selaku dosen pembimbing 2. Hari ini izinkanlah saya, Muhammad Taufik Hidayat, untuk memaparkan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Pemahaman Konsep Peserta Didik melalui Model Pembelajaran Learning Cycle 5E dengan Conceptual Change Text atau CCT pada materi reaksi redox. Pertama adalah latar belakang. Pada dasarnya, pembelajaran kimia bertujuan agar peserta didik atau siswa dapat memahami konsep-konsep dalam kimia, kemudian mengaitkannya konsep-konsep kimia tersebut antara satu dengan yang lain, untuk dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Namun, salah satu permasalahan dalam pembelajaran kimia itu adalah rendahnya kemampuan pemahaman konsep peserta didik. Padahal, pemahaman konsep menjadi salah satu pilar yang penting untuk dapat berhasil dalam pembelajaran kimia. Kimia memiliki konsep-konsep yang bersifat abstrak dan juga konkret yang menyebabkan peserta didik kesulitan dalam memahami konsep-konsep kimia. Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru di SMA Negeri 3 Tangerang, terdapat peserta didik yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam pemahaman konsep karena pembelajaran yang masih bersifat konvensional atau pembelajaran yang terpusat pada guru. Pembelajaran masih dilakukan berupa penjelasan materi, kemudian peserta didik mencatat, sesekali melakukan diskusi, sehingga pembelajaran terkesan berpusat pada guru. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa peserta didik, bagi mereka kimia itu menjadi salah satu mata pelajaran yang sulit untuk dipahami karena bagi mereka kimia itu mata pelajaran yang baru, sehingga banyak istilah-istilah yang baru mereka dengar pada mata pelajaran kimia ini. Sehingga pemahaman konsep pada peserta didik masih kurang dan juga peserta didik masih kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang ada. Oleh karena itu, diperlukanlah pembelajaran yang tepat ya, untuk dapat meningkatkan pemahaman konsep. Salah satu materi kimia yang memiliki banyak konsep adalah redox. Materi redox di kelas 10 merupakan materi yang memiliki konsep-konsep dasar yang harus dikuasai peserta didik. Karena materi redox ini bersifat berkesinambungan yang jika peserta didik mengalami kesulitan dalam materi redox di kelas 10 ini, maka akan mengalami kesulitan di materi-materi pada kelas tingkat lanjut, seperti materi redox di kelas 12, ataupun materi elektrokimia dan sel elektrolisis. Materi redox memiliki konsep-konsep yang bersifat abstrak, yang menjadi penyebab peserta didik kesulitan dalam memahami materi redox. Oleh karena pentingnya materi redox, konsep materi redox ini, diperlukanlah model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan pemahaman peserta didik, terutama pada materi redox. Yaitu salah satunya adalah dengan penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5E. Model pembelajaran Learning Cycle 5E terdiri dari 5 tahap, yaitu engagement, exploration, explanation, elaboration, dan juga evaluation. Dengan pembelajaran ini, guru dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara sistematis dan dapat melihat secara umum bagaimana pemahaman konsep peserta didik dari tahap per tahap. Selain penggunaan model pembelajaran yang tepat, tentu diperlukanlah instrumen penilaian yang tepat juga untuk mengetahui bagaimana pemahaman konsep peserta didik. Salah satunya adalah dengan penggunaan conceptual change text sebagai instrumen penilaian. Conceptual change text itu dasarnya adalah dari metode pendekatan, yaitu dengan pendekatan perubahan konsep atau conceptual change. Dengan pendekatan ini, guru dapat mengetahui pemahaman peserta didik ketika sebelum dilakukan pembelajaran dan juga setelah dilakukan pembelajaran, sehingga guru dapat mengetahui bagaimana apakah peserta didik ada mengalami perubahan atau tidak
ketika dilakukan suatu pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian di SMA Negeri 3 Tangerang yang berjudul Analisis Pemahaman Konsep Peserta Didik melalui Model Pembelajaran Learning Cycle 5E dengan Konseptual Change Text atau CCT pada materi reaksi redox. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa masalah yang dapat teridentifikasi. Yang pertama adalah konsep redox merupakan konsep dasar yang harus dikuasai peserta didik. Yang kedua, pembelajaran di sekolah masih bersifat konvensional atau berpusat pada guru. Tiga, rendahnya pemahaman konsep dalam materi reaksi redox. Dan yang keempat, kurangnya penerapan berbagai model pembelajaran dalam mata pelajaran kimia di sekolah, terutama untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik. Pembatasan masalah. Yang pertama adalah identifikasi pemahaman konsep peserta didik pada materi redox menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 5E dengan Conceptual Change Text atau CCT. Yang kedua, yaitu adalah dengan penerapan model Learning Cycle 5E dengan Conceptual Change Text ini untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik pada materi redox. Fokus penelitian. Fokus penelitian yang akan dikaji adalah pemahaman konsep peserta didik pada materi reaksi redox dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 5E dengan Conceptual Change Text. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran bagaimana pemahaman konsep peserta didik pada materi reaksi redox dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 5E dengan Conceptual Change Text. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5E dengan Conceptual Change Text ini dapat meningkatkan pemahaman konsep peserta didik atau tidak. Manfaat penelitian. Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai konsep-konsep apa saja yang harus dikuasai peserta didik pada materi redox dan tata nama senyawa sehingga mampu meningkatkan pemahaman konsep peserta didik dalam materi reaksi redox. Bagi guru, penelitian ini dapat memberikan informasi bagaimana pemahaman konsep peserta didik yang dimiliki peserta didik, terutama pada materi redox, serta menjadikan alternatif model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru untuk pembelajaran, untuk dapat meningkatkan pemahaman konsep peserta didik. Kemudian bagi sekolah, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di bidang kimia dan keinginan peserta didik untuk meningkatkan akademika terutama dalam pembelajaran kimia. Bab 2 adalah kajian pustaka. Pada kajian pustaka terdapat beberapa teori-teori untuk menjadi dasar dalam penelitian ini. Yang pertama adalah pemahaman konsep, yaitu sebagai variabel utama dan juga variabel terikat pada penelitian ini. Yaitu kemudian yang kedua adalah pembelajaran kimia. Yang ketiga itu adalah teori konstruktivisme sebagai dasar teori belajar dalam penerapan model pembelajaran yang akan digunakan pada model pembelajaran dalam penelitian ini. Yang keempat adalah model pembelajaran Learning Cycle 5E sebagai penerapan model pembelajaran yang akan dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan teori konstruktivisme. Yang kelima itu adalah Conceptual Change Text atau CCT. Conceptual Change Text atau CCT ini adalah teks yang dapat mengidentifikasi dan menganalisis pemahaman konsep serta miskonsepsi yang dimiliki peserta didik, sehingga memudahkan peneliti untuk mengetahui pemahaman konsep peserta didik, yaitu dengan cara mengetahui pemahaman awal peserta didik sebelum pembelajaran dan pemahaman akhir peserta didik setelah pembelajaran. Penelitian yang relevan. Terdapat beberapa penelitian yang relevan untuk penelitian ini. Yang pertama itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Osman H. dan Nasser Yazar A. tahun 2017 yang melaporkan bahwa penelitian konseptual change text itu dapat meningkatkan pemahaman konsep dan menurunkan miskonsepsi peserta didik di Turki dari 54% menjadi 30% pada materi keseimbangan kimia. Kemudian skripsi Deni Pangestutiati tahun 2015 tentang penggunaan conceptual change text untuk mengurangi miskonsepsi siswa pada materi konsep asam basa ternyata mengungkapkan penerapan conceptual change text itu dapat meningkatkan pemahaman konsep dan menurunkan miskonsepsi peserta didik pada materi asam basa. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mustafa Tuyus
Tuizus dan juga Omar Geban tahun 2020 menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran learning cycle 5E dengan multiple intelligent instructions efektif meningkatkan pemahaman konsep peserta didik dibandingkan dengan pembelajaran konvensional pada materi, struktur, dan karakteristik kimia. Yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Noni Asmarisa, Endang Budiasi, dan Soeharti tahun 2017 menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran learning cycle 5E efektif dalam memperbaiki kesalahan konsep peserta didik dengan pengurangan kesalahan konsep sebesar 78,78% dari seluruh peserta didik. Bab 3 yaitu adalah metodologi penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pemahaman konsep peserta didik pada materi reaksi redoks dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 5E serta penggunaan Conceptual Change Text atau CCT. Waktu dan tempat penelitian yaitu penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 3 Tangerang yang berlokasi di daerah Ciledug, Kota Tangerang. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2019-2020 pada bulan Januari 2020 sampai bulan Maret tahun 2020. Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu 37 peserta didik kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 3 Tangerang pada semester 2 tahun ajaran 2019 tahun 2020. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah metode kualitatif. Yaitu dengan metode penelitian ini, peneliti mengobservasi, menganalisis, serta mendeskripsikan informasi dan perilaku peserta didik untuk mengetahui pemahaman konsep peserta didik. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan paradigma interpretatif, yaitu dengan menggunakan paradigma ini, peneliti dapat mendeskripsikan pandangan-pandangan dan mengetahui makna-makna yang ada dalam penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini ada 4 teknik dalam pengumpulan data. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara yang pertama dilakukan dengan guru untuk mengetahui bagaimana kegiatan pembelajaran kimia di SMA Negeri 3 Tangerang pada semester sebelumnya, dan untuk mengetahui bagaimana hambatan-hambatan yang dialami oleh guru pada saat pembelajaran kimia, khususnya pada materi reaksi redoks. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada peserta didik untuk mengetahui bagaimana persepsi mereka terhadap pembelajaran kimia, dan setelah dilakukan pembelajaran untuk mengetahui bagaimana perasaan mereka terhadap pembelajaran dengan menggunakan model learning cycle 5E serta conceptual change text, dan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman konsep peserta didik. Yang kedua itu adalah observasi. Observasi dilakukan peneliti dan dibantu oleh 2 observer. Observasi bertujuan untuk mengetahui kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 5E dengan Conceptual Change Text atau CCT. Yang ketiga adalah reflective journal. Reflective journal ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana perasaan peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 5E dengan Conceptual Change Text atau CCT. Dan yang keempat itu adalah tes pemahaman konsep peserta didik. Untuk tes pemahaman konsep peserta didik, ini dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu tes pengetahuan awal sebelum dilakukannya kegiatan pembelajaran, tes pengetahuan akhir, yaitu setelah dilakukannya kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga yaitu adalah tes pemahaman konsep akhir peserta didik setelah peserta didik melakukan pembelajaran secara keseluruhan pada materi reaksi redoks. Kemudian prosedur penelitian. Ada 3 tahap untuk prosedur penelitian. Yang pertama adalah tahap persiapan. Untuk tahap persiapan, yang pertama adalah wawancara dengan guru kimia pada mata pelajaran kimia. Kemudian penyusunan lembar CCT dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan model Learning Cycle 5E. Selanjutnya adalah validasi instrumen dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan model pembelajaran Learning Cycle 5E. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini ada 4 tahap, yaitu adalah dengan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang disesuaikan dengan penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5E, kemudian mengobservasi kegiatan di dalam kelas. Selanjutnya, peserta didik mengisi lembar kerja peserta didik, reflective journal di akhir pembelajaran, dan diberikan soal pilihan ganda dengan alasan terbuka.
untuk tes pemahaman konsep awal dan pemahaman konsep akhir. Selanjutnya, yaitu adalah wawancara dengan peserta didik untuk mengetahui bagaimana perasaan mereka selama mengikuti kegiatan pembelajaran, serta untuk mengonfirmasi jawaban-jawaban yang dijawab pada saat tes pengetahuan awal dan pengetahuan akhir oleh peserta didik. Dan di tahap akhir, yaitu adalah mengolah data, kemudian menganalisis dan menarik kesimpulan, dan didapatkanlah hasil penelitian. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Ada 3 tahap dalam teknik analisis data pada penelitian ini. Yang pertama adalah reduksi data, yaitu pada tahap ini data-data yang berdasarkan tes pemahaman konsep peserta didik, reflektif jurnal, hasil wawancara, dan lembar kegiatan aktivitas peserta didik dipilih berdasarkan yang berhubungan dengan pemahaman konsep peserta didik saat melakukan pembelajaran Learning Cycle 5E dengan conceptual change text. Selanjutnya adalah penyajian data. Setelah data-data dipilih pada reduksi data, kemudian data-data tersebut disajikan dalam bentuk tabel coding yang berhubungan dengan pemahaman konsep peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, data-data yang telah disajikan dan telah diverifikasi, kemudian ditarik kesimpulan untuk mendapatkan makna terhadap keseluruhan data yang telah diperoleh pada penelitian ini. Kemudian selanjutnya adalah penetapan keabsahan data. Yang pertama itu adalah prolonged engagement, yaitu penelitian dilakukan dengan perpanjangan waktu yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dengan peserta didik, yaitu peneliti menghabiskan waktu yang telah lama di tempat penelitian guna mengamati dan mendalami bagaimana interaksi peserta didik, kemudian kegiatan peserta didik untuk mendapatkan data-data yang lebih lengkap. Kemudian persistent observation. Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan yang mendalam, yaitu dengan melihat bagaimana kegiatan-kegiatan peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran Learning Cycle 5E dengan conceptual change text. Yang ketiga adalah progressive subjectivity. Pada tahap ini, peneliti bertanggung jawab untuk mengungkapkan hal-hal yang dilakukan, meliputi semua data dan informasi yang terdapat selama penelitian. Yang keempat adalah member checking, yaitu salah satu teknik terpenting untuk membangun kredibilitas pada penelitian kualitatif. Pada tahap ini, lembar observasi, hasil reflektif jurnal, serta tes pemahaman konsep peserta didik dilakukan pengecekan kembali oleh pemberi data. Hal ini ditujukan untuk memberikan klarifikasi tentang data yang telah ditranskrip kepada pemberi data. Jika pemberi data menyetujui hasil transkrip, maka data tersebut bersifat valid dan meningkatkan kredibilitas penelitian. Bab selanjutnya yaitu adalah hasil dan pembahasan. Sebelum saya menjelaskan hasil dari penelitian ini, saya akan memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang telah saya lakukan. Penelitian ini untuk proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan Learning Cycle 5E dengan conceptual change text untuk mengetahui pemahaman konsep peserta didik pada materi reaksi redox. Data dalam penelitian ini diambil berdasarkan tes pemahaman konsep awal peserta didik sebelum dilakukannya kegiatan pembelajaran. Kemudian selama proses pembelajaran, data diambil dengan lembar observasi, kemudian lembar kegiatan peserta didik atau LKPD, dan pada setelah pembelajaran dilakukan tes pengetahuan akhir peserta didik, kemudian reflektif jurnal, dan hasil wawancara peserta didik. Setelah peserta didik melakukan atau melaksanakan pembelajaran secara keseluruhan mengenai materi reaksi redox, dilakukan lagi tes pemahaman konsep akhir peserta didik untuk mengetahui pemahaman konsep secara menyeluruh. Selanjutnya, untuk subjek penelitian, sebenarnya jumlah peserta didik dalam kelas 10 MIPA 3 terdapat 37 peserta didik. Namun, hanya 34 saja yang dapat digunakan sebagai subjek penelitian. Hal ini dikarenakan 3 orang dalam kelas tersebut tidak mengikuti kegiatan dengan menggunakan Learning Cycle 5E ini secara menyeluruh, sehingga hanya 34
orang saja yang dapat digunakan sebagai subjek penelitian. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran pemahaman konsep peserta didik pada setiap indikator materi reaksi redoks. Dan untuk kategori pemahaman konsep peserta didik ini dibagi dalam 4 kategori menurut Abraham tahun 1994, yaitu yang pertama adalah sound understanding, ketika peserta didik memiliki pemahaman konsep yang menyeluruh dan sesuai dengan konsep yang sebenarnya. Kemudian kategori yang kedua yaitu adalah partial understanding, yaitu ketika peserta didik memahami setidaknya satu konsep, namun konsep yang diberikan bukan merupakan konsep yang keseluruhan. Yang ketiga itu adalah miskonsepsi, yaitu ketika peserta didik menjawab atau memberikan alasan yang salah, atau peserta didik memberikan alasan yang tidak sesuai dengan konsep yang sebenarnya. Yang keempat itu adalah no understanding, yaitu ketika peserta didik menjawab namun tidak memberikan alasan yang jelas, tidak menjawab, ataupun peserta didik menjawab namun tidak mengisi alasannya. Selanjutnya adalah implementasi pembelajaran Learning Cycle 5E. Pada penelitian ini, pembelajaran Learning Cycle 5E dilakukan selama 5 kali pertemuan yang dibagi dalam 3 siklus. Untuk siklus pertama dilakukan sebanyak 1 kali pertemuan dengan waktu 3 kali 45 menit. Pada siklus pertama ataupun pertemuan pertama ini, indikator pencapaian pembelajaran yang ingin dicapai yaitu adalah tentang perkembangan konsep reaksi redoks serta penentuan bilangan oksidasi atau biloks pada suatu senyawa ataupun ion. Pada siklus 1 atau pertemuan pertama ini, semua tahap dalam Learning Cycle 5 ini berhasil dilakukan, yaitu dari tahap engagement sampai tahap evaluation. Pada tahap engagement, guru atau peneliti membagikan lembar konseptual change text atau CCT, melakukan tes pengetahuan awal kepada peserta didik, kemudian memberikan pertanyaan kepada beberapa peserta didik mengenai apa yang mereka ketahui tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Selanjutnya memberikan gambar-gambar mengenai aplikasi reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan penjelasan tentang konsep yang ingin dicapai sesuai dengan indikator pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan pertama. Setelah proses engagement, setelah tahap engagement, yaitu adalah tahap exploration, yaitu di mana peserta didik mengerjakan latihan-latihan dasar sesuai dengan konsep-konsep yang ingin dicapai pada pertemuan pertama. Kemudian dilanjutkan dengan tahap explanation, yaitu peserta didik menjelaskan jawaban mereka dengan guru menunjuk beberapa peserta didik untuk maju ke depan dan menjelaskan jawaban dari peserta didik. Kemudian tahap selanjutnya adalah elaboration, yaitu guru atau peneliti memberikan studi kasus yang berhubungan dengan materi reaksi redoks. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman konsep peserta didik menjadi lebih dalam lagi, sehingga peserta didik dapat diketahui bagaimana pemahaman konsepnya. Dan yang terakhir adalah evaluation. Evaluation ini dilakukan dengan cara peserta didik mengisi lembar jurnal reflektif peserta didik untuk mengetahui perasaan mereka setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran Learning Cycle 5E dengan conceptual change text. Selain itu, dilakukan pula tes pengetahuan akhir peserta didik setelah pembelajaran, sehingga guru atau peneliti dapat mengetahui apakah ada perubahan konsep yang terdapat dalam peserta didik sebelum dan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian, selanjutnya adalah siklus kedua. Pada siklus kedua ini, kegiatan pembelajaran yang dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pertemuan kedua, ketiga, dan keempat. Pada pertemuan kedua, tahapan pembelajaran Learning Cycle 5E yang dilakukan itu dari tahap engagement sampai tahap elaboration.
Hal ini dikarenakan nanti pada pertemuan ketiga dan empat itu akan dilakukan kegiatan praktikum sesuai dengan konsep-konsep yang diajarkan pada siklus 1 dan siklus 2. Kemudian pada pertemuan kedua ini, konsep yang dibahas yaitu mengenai konsep penentuan spesi dalam reaksi redoks, serta penentuan suatu reaksi apakah reaksi tersebut termasuk dalam reaksi redoks, autoredoks, ataupun non-redoks. Untuk siklus kedua, tadi tahapan yang dilakukan yaitu dari tahap engagement sampai tahap elaboration. Selanjutnya pada pertemuan ketiga, dilakukan kegiatan praktikum, yaitu sebanyak 2 judul. Praktikum yang pertama yaitu tentang pencoklatan pada buah apel, dan praktikum yang kedua itu adalah perkaratan pada besi. Namun, pada pertemuan ketiga hanya dilakukan praktikum mengenai pencoklatan pada buah apel. Hal ini dilakukan karena keterbatasan waktu, sehingga praktikum dengan perkaratan pada besi dilakukan di rumah oleh peserta didik. Nantinya guru akan meminta peserta didik untuk menganalisis dan memberikan jawaban, meminta jawaban kepada peserta didik untuk dijelaskan pada pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat, tahapan learning cycle yang dilakukan yaitu pada tahap explanation sampai tahap evaluation. Hal ini dilakukan karena pada pertemuan ketiga, tahap yang dilakukan adalah tahap engagement dan tahap exploration. Pada pertemuan keempat, tahap explanation, peserta didik dengan tiap-tiap kelompok maju ke depan untuk menjelaskan hasil penelitian mereka mengenai hasil praktikum mereka mengenai praktikum pencoklatan pada buah apel serta perkaratan pada paku besi. Setelah tahap explanation atau peserta didik menjelaskan hasil praktikum mereka, selanjutnya dilakukan kegiatan elaboration. Sama seperti pada tahap siklus 1, tahap elaboration ini dilakukan dengan memberikan studi kasus kepada peserta didik untuk mengembangkan pemahaman konsep peserta didik yang telah diajarkan pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Dan yang terakhir yaitu adalah evaluation untuk menutup siklus 2 ini. Evaluation dilakukan tes pengetahuan akhir peserta didik dan juga pengisian lembar jurnal reflektif peserta didik untuk mengetahui bagaimana perasaan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 5E dan Conceptual Change Tag pada siklus kedua. Selanjutnya siklus terakhir yaitu adalah siklus ketiga. Siklus ketiga ini dilakukan pada pertemuan kelima dengan waktu 3 kali 45 menit. Pada pertemuan ini, seluruh tahapan Learning Cycle 5E dapat dilakukan dari tahap engagement sampai tahap evaluation. Konsep yang dipelajari pada pertemuan ini atau pada siklus ini yaitu tentang aturan IUPAC dalam tata nama senyawa kimia. Pada tahap engagement, guru atau peneliti memberikan lembar conceptual change text atau CCT, kemudian melakukan tes pengetahuan awal sebelum dilakukannya pembelajaran. Kemudian setelah dilakukannya tes, guru menjelaskan aturan-aturan IUPAC dalam tata nama senyawa kimia. Setelah proses penjelasan, selanjutnya peserta didik melakukan tahap exploration, yaitu dengan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD mengenai tata nama senyawa kimia. Setelah itu melakukan tahapan explanation dengan cara peserta didik maju ke depan kelas untuk menjelaskan jawaban mereka. Setelah itu dilakukan tahap elaboration, yaitu sama dengan menggunakan studi kasus untuk mengembangkan pemahaman konsep peserta didik pada aturan IUPAC dalam tata nama senyawa kimia. Dan yang terakhir yaitu adalah evaluation. Pada tahap ini, peserta didik melakukan atau mengerjakan tes pengetahuan akhir peserta didik, dan terakhir peserta didik mengisi lembar jurnal reflektif peserta didik untuk mengetahui perasaan mereka setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 5 ini pada siklus ketiga.
Selanjutnya adalah analisis pemahaman konsep peserta didik. Untuk analisis pemahaman konsep peserta didik, pada penelitian ini dikategorikan berdasarkan 4 kategori menurut Abraham, yaitu sound understanding, ketika peserta didik memiliki pemahaman konsep yang menyeluruh dan utuh, sesuai dengan konsep yang disepakati oleh para ilmuwan. Partial understanding, yaitu ketika peserta didik memiliki setidaknya satu konsep yang benar, namun bukan konsep secara menyeluruh. Miskonsepsi, ketika peserta didik salah dalam menjawab ataupun salah dalam memberikan alasan, sehingga konsep yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan konsep yang sebenarnya. Kemudian no understanding, yaitu pada kategori ini peserta didik dikategorikan pada kategori ini jika peserta didik tidak menjawab ataupun tidak memberikan alasan yang jelas dalam menjawab soal-soal yang diberikan. Selanjutnya, analis pemahaman konsep ini dibagi berdasarkan indikator konsep-konsep pada materi reaksi redoks, yaitu perkembangan konsep redoks, penentuan bilangan oksidasi dalam suatu senyawa atau ion, penentuan spesies dalam reaksi redoks, penentuan suatu reaksi apakah reaksi tersebut termasuk dalam reaksi redoks, autoredoks ataupun non-redoks, dan yang kelima adalah konsep aturan IUPAC dalam tata nama senyawa kimia. Yang pertama akan saya bahas adalah konsep perkembangan konsep redoks. Pada pertemuan pertama, didapatkan hasil bahwa pada saat tes pengetahuan awal terjadi peningkatan kategori peserta didik dalam kategori soal understanding, yaitu sebanyak 4,76% pada pengetahuan awal menjadi 33,33% pada pengetahuan akhir. Hal ini menandakan bahwa pemahaman konsep peserta didik setelah dilakukan pembelajaran menjadi meningkat. Selain itu, pada kategori miskonsepsi dan no understanding mengalami penurunan, yaitu pada kategori miskonsepsi dari pengetahuan awal sebanyak 40% menjadi 27,62% pada kategori miskonsepsi pada tes pengetahuan akhir. Begitupun dengan no understanding, pada tes pengetahuan awal sebanyak 41,90% peserta didik mengalami penurunan menjadi 34,29%. Selanjutnya, setelah dilakukan tes pengetahuan awal dan pengetahuan akhir, dibandingkan pula dengan tes pemahaman konsep akhir, ketika peserta didik telah melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan Learning Cycle 5E ini pada materi reaksi redoks secara keseluruhan. Dan hasilnya adalah pada kategori sound understanding, yaitu terjadi peningkatan peserta didik menjadi 50% jumlah peserta didik yang masuk kategori sound understanding. Dan untuk kategori miskonsepsi dan no understanding juga mengalami penurunan dari 40% pada tes pengetahuan awal menjadi 26,47% pada tes pemahaman konsep akhir telah dilakukannya pembelajaran pada materi redoks. Dan untuk no understanding pun juga sama, mengalami penurunan pula menjadi 23,53% pada tes pemahaman konsep akhir dalam konsep perkembangan konsep redoks. Selanjutnya adalah konsep penentuan bilog suatu senyawa ataupun ion. Pada konsep penentuan bilog suatu senyawa atau ion, dilakukan analisis juga dan didapatkan hasil bahwa pada kategori sound understanding mengalami kenaikan dari tes pengetahuan awal sebanyak 3,81% peserta didik menjadi 18,09% pada tes pengetahuan akhir pada pertemuan kedua. Kemudian pada kategori miskonsepsi itu juga mengalami penurunan dari 52,38% pada tes pengetahuan awal menjadi 36,19% pada tes pengetahuan akhir. Namun pada kategori no understanding ini justru mengalami kenaikan dari 36,19% menjadi 43,81%. Selanjutnya peserta didik dibandingkan dari tes pengetahuan awal dan pengetahuan akhir dengan tes pemahaman konsep akhir setelah pembelajaran reaksi redoks. Dan didapatkan hasil bahwa pada penentuan bilog suatu senyawa ataupun ion ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada kategori sound understanding, yaitu sebanyak 81,37% peserta didik masuk dalam kategori ini.
Dan untuk kategori miskonsepsi itu mengalami penurunan pada tes pemahaman konsep akhir dari 52,38% menjadi 10,78%. Dan pada kategori NU atau no understanding mengalami penurunan pula. Ya, padahal sebelumnya mengalami kenaikan dari 43,81% menjadi 7,84% saja pada tes pemahaman konsep akhir. Konsep yang ketiga yaitu adalah konsep penentuan spesi dalam reaksi redoks. Pada penentuan spesi dalam reaksi redoks dilakukan pada pertemuan kedua dan didapatkan hasil untuk kategori sound understanding mengalami kenaikan, yaitu dari 31,37% dari tes pengetahuan awal menjadi 47,6% pada tes pengetahuan akhir. Pada kategori miskonsepsi juga dan kategori no understanding mengalami penurunan. Pun ketika dibandingkan dengan tes pemahaman konsep akhir, pada kategori sound understanding ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga dari 31,37% pada tes pengetahuan awal menjadi 70,59% pada tes pemahaman konsep akhir. Dan untuk kategori miskonsepsi dan no understanding juga mengalami penurunan dalam tes pemahaman konsep akhir peserta didik, yaitu pada kategori miskonsepsi hanya sebesar 11,03% dan pada kategori NU atau no understanding sebanyak 8,09% pada tes pemahaman konsep akhir dalam konsep penentuan spesi dalam reaksi redoks. Konsep yang keempat yaitu adalah penentuan reaksi redoks, autoredoks, dan non-redoks. Pada penentuan reaksi redoks, autoredoks, dan non-redoks itu pada tes pengetahuan awal kategori peserta didik didominasi pada kategori no understanding. Namun terjadi perubahan ketika dilakukan tes pengetahuan akhir. Pada kategori sound understanding itu mengalami peningkatan dari 4,41% pada tes awal menjadi 50,98% pada tes akhir. Dan pada kategori no understanding mengalami penurunan dari 67,65% menjadi 13,73%. Namun hal yang berbeda terjadi pada kategori miskonsepsi. Pada tes pengetahuan awal, peserta didik yang mengalami miskonsepsi sebanyak 22,6%, tapi pada tes pengetahuan akhir menjadi 26,47%. Selanjutnya, dari tes pengetahuan awal dan akhir dibandingkan dengan tes pemahaman konsep akhir, didapatkan hasil bahwa pada kategori sound understanding mengalami peningkatan lagi jika dibandingkan dengan tes pengetahuan awal dan pengetahuan akhir menjadi 75,49% pada kategori sound understanding. Pada kategori miskonsepsi dan no understanding mengalami penurunan menjadi 16,67% dan juga 6,76% pada tes pemahaman konsep akhir. Dan yang terakhir pada konsep kelima yaitu adalah aturan IUPAC dalam tata nama senyawa. Pada aturan IUPAC dalam tata nama senyawa, kategori peserta didik didominasi oleh miskonsepsi pada tes pengetahuan awal. Namun pada pengetahuan akhir terjadi perubahan konsep di mana kategori sound understanding menjadi kategori yang mendominasi jumlah peserta didik. Pada kategori sound understanding mengalami peningkatan dari 11,17% menjadi 44,12%. Pada kategori miskonsepsi dan no understanding mengalami penurunan dari 48,24% menjadi 23,53%. Dan kategori no understanding mengalami penurunan dari 32,94% menjadi 23,53%. Selanjutnya dilakukan perbandingan dengan tes pemahaman konsep akhir pada konsep aturan IUPAC dalam tata nama senyawa dan didapatkan hasil pada kategori sound understanding mengalami kenaikan kembali menjadi 69,85% pada tes pemahaman konsep akhir, dan pada kategori miskonsepsi dan no understanding mengalami penurunan menjadi 10,30% dan 9,56% pada tes pemahaman konsep akhir. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan di SMA Negeri 3 Tangerang pada peserta didik kelas 10 MIPA 3 tahun ajaran 2019-2020, didapatkan kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5E dengan Conceptual Change Text atau CCT dapat meningkatkan pemahaman konsep peserta didik serta menurunkan miskonsepsi.
pada materi reaksi redoks. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian ini juga diketahui bahwa peserta didik yang termasuk dalam kategori sound understanding atau pemahaman konsep secara keseluruhan pada materi reaksi redoks berdasarkan indikator yaitu sebesar 50% pada perkembangan konsep reaksi redoks, kemudian 81,37% pada konsep penentuan bilangan oksidasi atau BILOX, selanjutnya 70,59% pada konsep penentuan spesi dalam reaksi redoks. Kemudian untuk konsep penentuan reaksi redoks, autoredoks ataupun non-redoks yaitu sebesar 75,49%, dan pada konsep aturan IUPAC dalam penentuan tata nama senyawa yaitu sebesar 69,85%. Saran untuk penelitian ini, yang pertama adalah keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran harus tetap terjaga agar pemahaman konsep peserta didik dapat diketahui dengan baik, dan juga penerapan model pembelajaran learning cycle 5E ini disarankan untuk bisa diikuti oleh seluruh peserta didik sehingga peserta didik dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Selain itu, pertimbangan waktu ketika melakukan kegiatan pembelajaran dengan mode pembelajaran Learning Cycle 5E ini juga perlu diperhatikan agar semua peserta didik mampu mengikuti pembelajaran dengan baik dan maksimal sehingga pemahaman konsep mereka dapat diketahui secara maksimal dan tujuan pembelajaran mereka dapat tercapai. Demikian pemaparan dari karya ilmu saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.